Halo semuanya, perkenalkan saya Sausan Anisetyo, mahasiswa program studi PBSI dari Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah seni rupa timur. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sosok seniman legendaris dari Jepang yang karyanya masih dikenal luas hingga saat ini. Pernahkah kamu melihat lukisan ombak besar yang seolah-olah hendak menelan Gunung Fuji? Karya ini bukan hanya ikon seni Jepang, tapi juga simbol dari kekuatan visual yang menembus batas budaya dan zaman. Di balik lukisan itu, ada seorang seniman jenius yang hidup di era Edo. Seseorang yang begitu mencintai seni hingga menyebut dirinya orang tua gila gambar. Dialah Katsushika Hokusai, pelopor seni ukiyo-e yang pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Jadi gini, sebelum jadi seniman legendaris yang karyanya mendunia, Katsushika Hokusai lahir di Edo tahun 1760 dengan nama asli Kawamura Tokitaro. Dari kecil, dia itu udah akrab banget sama dunia kerajinan karena diasuh oleh Issa Nakajima. Bayangin, umur 6 tahun aja dia udah mulai gambar-gambar dan belajar ukir kayu. Waktu remaja, Hokusai sempat kerja minjemin buku buat cari uang. Terus, dia juga pernah jadi pemotong balok kayu. Tapi, titik baliknya itu terjadi waktu dia gabung ke sekolah seni ukiyo-e dan belajar sama Katsukawa Shunso. Disitulah dia mulai bikin cetakan tentang aktor kabuki dan pegulat sumo. Di akhir 1780-an, Hokusai mulai banting setir dari tema-tema umum ukiyo-e kayak pelacur dan aktor ke hal-hal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ini yang nantinya bikin dia beda dari seniman-seniman lain. Di awal 1800-an, dia mulai pakai nama yang lebih dikenal sekarang, Katsushika Hokusai, dan sering menandatangani karyanya dengan sebutan Kakkyojin Hokusai. Artinya, orang gila gambar. Emang cocok sih karena dia benar-benar gila dalam hal seni. Kreatif banget, nyentrik, dan super aktif. Terus di tahun 1830, dia nerbitin karya masterpiece-nya, 36 Views of Mount Fuji, yang isinya termasuk The Great Wave of Kanagawa. Lukisan ombak ikonik yang pasti pernah kamu lihat. Tapi, hidup di masa tua gak semudah itu. Studionya kebakaran, cucunya doyan judi, keuangannya kacau. Untungnya, dia masih ditemani anak perempuannya yang bernama Oi, yang juga seniman dan setia mendampingi sampai akhir. Hokusai meninggal di usia 90 tahun di tahun 1849. Di batu nisannya tertulis nama terakhirnya, Kakyorojin Manji, yang artinya orang tua yang tergila-gila pada lukisan. Walaupun hidup di zaman ketika Jepang menutup diri dari dunia luar, pengaruh Hokusai justru sampai ke belahan dunia lain. Jadi ceritanya gini, selama hidup Hokusai, pemerintah Jepang itu punya kebijakan yang ketat. Hampir semua ekspor impor dilarang dan akses orang asing ke Jepang juga dibatasi. Jepang itu benar-benar menutup diri. Tapi semua berubah ketika Jepang membuka perbatasannya di tahun 1850-an. Dunia barat langsung jatuh cinta sama seni Jepang. Dan salah satunya yang paling mencuri perhatian, ya karya-karya Hokusai. Bahkan seniman impresionis ternama seperti Claude Monet sampai mengoleksi lebih dari 20 cetakannya. Gaya Hokusai terutama dalam seri 36 Views of Mount Fuji dianggap sangat mempengaruhi seni Eropa. Di Eropa, pengaruh Hokusai itu terasa dalam gerakan impresionisme dan Japonisme, terutama dalam cara dia bermain dengan komposisi, warna, dan penggambaran alam. Sementara itu di Jepang sendiri, Hokusai membantu mempopulerkan gaya ukiyo-e yang isinya menggambarkan kehidupan sehari-hari, pertunjukan kabuki, mitologi, dan lanskap alam. Gaya ini berkembang dan jadi salah satu pilar seni visual Jepang. Bisa dibilang, Hokusai itu bukan cuma seniman Jepang, dia adalah seniman dunia. Nah, di sini aku juga bakal nunjukin karya Hokusai yang paling aku suka, dan aku bakal meninjau karya-karya beliau. Karya yang pertama berjudul Fine Wind, Clear Morning, Red Fuji. Di karya ini,
Gunung Fuji muncul dalam warna merah terang. Itu merupakan fenomena langka yang hanya terlihat saat matahari terbit di musim gugur. Komposisinya sederhana tapi kuat. Gunung besar, langit biru, awan putih. Dan justru dari kesederhanaan itu, kita bisa rasakan keagungan alam. Karya ini bahkan menginspirasi seniman Eropa seperti Henry Riviere dan Jeff Wall untuk membuat versi reinterpretasinya sendiri. The Great Wave of Kanagawa. Ini dia ikon seni Jepang yang mendunia. Gelombang raksasa menggulung, siap menelan perahu kecil, sementara Gunung Fuji tampak kecil di kejauhan. Hokusai menggunakan perspektif Eropa dan warna biru Prusia untuk menciptakan kesan gerak yang dramatis. Dolphins and Weeping Cherry. Kali ini, Hokusai menyatukan gambar dan puisi dalam satu karya. Di pojok kanan atas ada haiku karya Sugano Joyu II yang berbunyi, seekor burung tunggal, basah oleh embun, telah keluar. Bunga sakura pagi. Karya ini bukan cuma visual, tapi juga suasana yang tenang, puitis, dan meditatif. Gaya cabang dan komposisi seperti ini bahkan menginspirasi desain Art Nouveau di Eropa. Kemudian karya terakhir yang saya pilih adalah Old Tiger in the Snow. Kebetulan ini juga adalah salah satu karya terakhir Hokusai, dan banyak yang percaya ini semacam potret dirinya sendiri. Seekor harimau tua digambarkan melangkah pelan di lanskap bersalju. Tubuhnya berotot tapi lentur, seolah terus bergerak meski usia tak muda lagi. Di pojok lukisan ada segel bertuliskan angka 100. Mungkin itu merupakan doa diam-diam Hokusai agar diberi umur yang panjang. Harimau ini bukan cuma hewan, tapi simbol energi, semangat, dan ambisi yang tak padam bahkan di usia tua. Jadi itulah tadi sekelumit perjalanan hidup dan karya-karya luar biasa dari Katsushika Hokusai. Hokusai membuktikan bahwa seni bisa melampaui waktu, usia, bahkan batas negara. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga cerita ini bisa membuka pandangan kita tentang betapa kayanya sejarah seni Eropa Timur dan betapa satu karya bisa menginspirasi dunia. Sekian, sampai jumpa di cerita seni berikutnya. Arigatou gozaimasu.